Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan di majlis yang sangat mulia ini, itu majlis talabul ilmi. Dan di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang fikih as-shaum, fikih puasa, isti'dadan di qudumi syahri Ramadan sebagai bentuk persiapan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena dahulu para ulama kita jamaah jauh-jauh hari menjelang Ramadan mereka sudah persiapan. Ada yang sudah berdoa 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Ada yang sudah memulai menutup tokonya di bulan Sya'ban untuk fokus qiraatul Quran. Maka kita jamaah, apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut Ramadan? Maka mungkin di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ini bentuk persiapan kita untuk menyambut Ramadan, bentuk kegembiraan kita dengan kedatangan bulan Ramadan. Kitab ini jamaah panduan praktis puasa, salat tarawih, Lailatul Qadar, iktikaf, zakat fitri atau zakat fitrah, Idul Fitri, Idul Adha dan kurban. Ini luar biasa jamaah. Cuma kalau dihabiskan hanya tidak mungkin. Maka kita mencoba untuk mengkaji sebatas yang kita mampu. Di sini ya masalah di halaman yang ketiga, penulis kitab mengatakan definisi puasa. Ta'rif as-shaum, ta'rif as-shaum. Puasa menurut bahasa artinya menahan diri. Nah, sehingga para ulama kita menyebutkan bahwa puasa itu secara lughah atau bahasa artinya al-imsak, anisy, menahan dari melakukan sesuatu. Ini secara bahasa. Maka jamaah sekalian, menahan tidak makan dan minum, menahan untuk tidak berbicara, menahan untuk tidak berdiri, misalkan. Secara bahasa artinya as-shaum. Makanya jamaah, Maryam puasanya apa? Tidak bicara. Inni nadartu lirahmani sauma. Bunyi aku bernadar kepada Allah sauma. Maksudnya apa? An imsak anil kalam. Menahan untuk tidak berbicara. Tapi sekali lagi ini secara bahasa. Adapun secara isna syar'i, puasa artinya menahan diri dengan niat beribadah, yakni menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh serta hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Syekh Malik Kamal rahimahullahu jalla wa'ala dalam kitab beliau Sahih Fiqh Sunnah, beliau mengatakan puasa secara istilah syar'i artinya al-imsak anil muftirat, menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa dengan bentuk jamak al-muftirat. Kenapa jemaah? Karena pembatal puasa itu banyak macamnya. Tidak hanya menahan makan dan minum, tapi ada muntah dengan sengaja, berhubungan badan di siang hari dengan istri misalkan. Itu pula nanti haid dan nifas. Sehingga tidak hanya 1 dan 2 saja, tapi banyak. Maka puasa itu jamaah, kita menahan dari segala hal yang bisa membatalkan. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Kita sangat dianjurkan untuk menahan apa? Jadi hal-hal yang bisa mengurangi apa? Mengurangi pahala puasa kalau bisa. Karena kadang banyak orang yang puasa tetapi hanya dia dapatkan cuma apa? Lapar dan haus. Maka kita tidak berharap seperti itu. Jadi puasa kita memang kalau bisa mendatangkan pahala sebanyak mungkin.
'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dimulai semenjak terbit fajar shadiq ya, sampai tenggelam matahari. Karena jamaah ini rahmatan Allah ya, fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, cirinya apa? Tegak lurus dan muncul sebelum fajar shadiq. Dan munculnya sebentar. Ya, setelah itu hilang. Ketika muncul fajar ini, maka makan dan minum masih boleh. Makan dan minum masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah terbit fajar shadiq, maka tatkala itu jamaah tidak boleh untuk makan dan minum. Kenapa? Karena munculnya fajar shadiq pertanda subuh sudah masuk. Sahih. Pertanyaan gini, boleh tidak ketika kita mendengarkan adzan subuh kemudian kita melanjutkan makan dan minum? Boleh, sahih. Jawabannya ya, silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama membolehkan, seperti Syekh Albani. Ya, mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida." Apabila salah seorang kalian mendengarkan adzan, wal ina'u 'ala yadi, sedangkan bejana masih berada di tangannya. Kata Nabi apa? Fala yadhu, maka jangan diletakkan hatta yakdiya hajatahu, sampai ia selesaikan hajatnya. Maka sebagian para ulama berhujjah dengan zahir hadis ini. Mereka mengatakan dibolehkan makan dan minum walaupun sudah mendengarkan adzan subuh. Tetapi jamaah sekalian, jumhur ulama mereka tidak membolehkan. Kenapa jamaah? Karena ayat Al-Quran berbicara, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai terbit fajar shadiq. Sehingga ayat ini membolehkan kita untuk makan sampai kapan? Sampai sebelum terbit fajar shadiq. Artinya kalau sudah terbit fajar shadiq berarti tidak boleh makan. Makanya sampai seperti Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau mengatakan apa? Ketika seorang mendengarkan adzan subuh, kemudian di mulutnya ada makanan, kata beliau wajib dimuntahkan. Wajib dimuntahkan. Pertanyaan jamaah sekalian, apakah Al-Imam An-Nawawi tidak tahu hadis ini? Beliau ahli hadis jamaah. Jawabannya beliau tahu. Cuma beliau menempuh jalan kompromi, jamak. Kata mereka gini, hadis tadi maksudnya ketika mendengarkan adzan yang pertama. Karena di Madinah dan Mekah itu jamaah adzan 2 kali. Adzan yang pertama sebelum masuk subuh. Adzan yang kedua setelah masuk subuh. Maka hadis tadi maksudnya ketika mendengarkan adzan yang pertama. Adzan siapa? Bilal. Karena Bilal adzan sebelum subuh. Walaupun ada sebuah riwayat, ya, Abdullah bin Maktum adzan yang pertama. Tapi sebagian ulama mengatakan kadang-kadang gantian. Artinya gini, kalau adzan yang pertama masih boleh. Tapi kalau adzan yang kedua, amalkan ayat. Atau mungkin jemaah gini, hadis tadi bisa diamalkan ketika misal muadzin di tempat kita adzannya belum masuk waktunya. Apalagi di tempat kita, menurut sebagian teman-teman kita yang mereka sudah membuktikan katanya jadwal subuhnya itu terlalu maju. Berarti artinya masalahnya hadis ini di tempat kita masih boleh diamalkan tidak? Insya Allah boleh. Insya Allah diperbolehkan. Tapi ya tetap kalau bisa hati-hati. Ya kalau sudah mendekati adzan, kalau bisa tahan. Kalau bisa tahan seperti itu jamaah. Kemudian masalahnya sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Sehingga kita dibolehkan untuk berbuka itu ketika sudah matahari tenggelam. Ustaz, apakah harus menunggu adzan lebih dahulu? Harus tidak ya? Jawabannya nggak harus. Intinya kalau sudah tenggelam matahari maka sudah dibolehkan berbuka. Artinya gini,
Kalau matahari sudah tenggelam di masjid atau di musholah belum adzan, bolehkah antum makan? Boleh. Boleh jam. Karena kalau misalkan patokan antum adzan di masjid atau musholah, bagaimana kalau muadzin ternyata lupa? Mendekati isya baru adzan. Gimana cuman? Jadi artinya kalau sudah tenggelam matahari boleh silakan. Bahkan Nabi mengatakan zanan nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Jadi seseorang itu atau manusia itu selalu berada di atas kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Jadi jangan beralasan saya masih kuat. Enggak. Yang afdol segera di apa? Segera buka. Yang afdol segera buka. Bukan malah mengakhirkan, bukan cuma masalah. Jadi alasannya kuat ataupun yang lainnya tetap tidak dibolehkan. Tetap tidak dibolehkan. Iya. Sehingga jamaah sekalian merupakan bentuk kesalahan kalau sebagian orang mengatakan kadang nanti tunggu dulu adzannya selesai. Kalau belum selesai belum boleh, adzan ini keliru. Tetapi jamaah sekalian kalau sudah tenggelam matahari maka diperbolehkan. Begitu pula kekeliruan sebagian orang, ya ini khusus ya orang-orang zaman dahulu yang mereka menjadikan patokan buka itu dengan apa? Keluarnya kelelawar. Ini keliru jamaah sekalian. Ya, kalau kelawarnya tahu jadwal maghrib. Kalau nggak tahu jamaah sekalian ini masalah. Jadi bukan patokannya, patokannya tenggelam matahari. Ma'an niyati, diiringi dengan niat. Jadi puasa itu harus dengan niat. Kenapa jamaah? Karena puasa ibadah dan ibadah itu di antara syarat diterimanya salah satunya apa? Niat atau ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Pertanyaan Mas Alian, apakah puasa Ramadan cukup berniat di hari pertama bulan Ramadan saja atau harus setiap malam? Gimana? Jawabannya silang pendapat. Silang pendapat. Sebagian ada yang mengatakan boleh di awal dengan alasan apa? Puasa Ramadan itu satu paket, satu bulan. Nah, sehingga cukup diwakili di awal Ramadan. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini jamaah, kalau antum misalkan hari ketiga keempat ketiduran bangun-bangun pas subuh, tidak masalah. Yang penting hari pertama sudah niat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak cukup, tetapi harus niat di setiap malam. Kenapa? Kata mereka, walaupun puasa Ramadan itu satu rangkaian, tetapi antara satu puasa dengan puasa berikutnya terjeda dengan buka. Sehingga ini menjadi ibadah tersendiri. Kalau puasa satu dengan puasa yang lainnya termasuk ibadah yang tersendiri, berarti butuh niat tersendiri. Dan wallahu a'lam jamaah, pendapat yang paling kuat hendaknya berniat di setiap malam. Kapan mulainya jamaah? Kapan mulainya? Ketika tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar shadiq. Jadi kalau sudah terbit fajar shadiq maka sudah tidak sah. Kalau puasanya puasa Ramadan, puasa fardu, puasa wajib. Ini sepakat. Jadi harus niat di malam hari. Adapun puasa sunnah boleh tidak jamaah? Boleh. Walaupun juga silang pendapat, tetapi yang kuat boleh. Tapi kalau puasa wajib, wabil khusus puasa Ramadan wajib niat di malam hari. Dan niat itu tempatnya di mana? Di hati. Al-Imam An-Nawawi mengatakan an-niyatu mahalluhal qalbu. Bayangkan, Al-Imam An-Nawawi, Syafi'i Turin. Bukan tempatnya di lisan, di hatinya. Dan niat itu artinya al-azmu ala fi'li syai', sengaja untuk melakukan sesuatu. Dan niat ini jamaah terwujud dengan perbuatan. Artinya kalau antum bangun malam kemudian ambil makanan untuk makan, berarti itu sudah mengindikasikan antum niat puasa. Sehingga tidak perlu untuk talafut bin niyah, nggak perlu jamaah sekalian. Dan sebagian orang itu membani diri harus niat dulu, kalau tidak sah. Enggak. Kalau sudah misalkan antum sahur sudah cukup seperti itu. Iya. Kemudian masalahnya ikhwan wa akhwat fillah,
Apa dalilnya kita lihat. Di sini sejarah penetapannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jemaah menunjukkan kepada kita tentang wajibnya saum, puasa di bulan Ramadan. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya di antara fungsi dan tujuan puasa adalah menjadikan kita semakin bertakwa. Artinya gini jemaah, di antara tanda ataupun ciri, ini tanda saja diterimanya puasa seseorang kalau dengan puasa kemudian seorang semakin takwa. Itu di antara cirinya. Misal gini, ada seorang sebelum Ramadan sholatnya bolong-bolong, setelah puasa Ramadan masuk Syawal sholatnya jadi rajin, berarti ini pertanda puasanya apa? Diterima. Ada seorang sebelum Ramadan sering dusta, puasa Ramadan keluar Syawal jadi orang yang jujur, maka itu indikasi puasanya diterima. Tapi sebaliknya, kalau seandainya misalkan di bulan Syawal semakin parah kondisinya, maka ini pertanda mungkin saja puasanya tidak diterima. Kenapa? Kan menjadikan dia semakin takwa. Atau mungkin puasanya hanya sekedar menahan makan, lapar dan haus saja. Waliyatubillah. Karena ingat jemaah sekalian, puasa itu tidak hanya sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan saja. Hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, makanya terbaik dihindari. Yang terbaik dihindari. Apalagi jemaah segini, orang berbuat maksiat ketika dalam kondisi puasa dengan orang berbuat maksiat dalam kondisi tidak berpuasa, mana yang lebih parah? Mana jemaah? Jelas, orang bermaksiat dalam kondisi puasa. Lagi soal berbuat maksiat, parah tidak jemaah? Parah. Orang bermaksiat di masjid dengan orang berbuat maksiat di luar masjid, lebih marah mana? Di dalam masjid. Sahih jemaah. Jadi tempat, waktu, keadaan juga mempengaruhi. Sahih jemaah. Begitu pula orang bermaksiat di bulan Ramadan dengan orang berbuat maksiat di luar bulan Ramadan, mana yang lebih parah? Berbuat maksiat di bulan Ramadan. Kadang di antara kita banyak jamaah, dia puasa tapi tetap bekerja di tempat yang haram. Berarti artinya dia puasa sambil bermaksiat. Waliyatubillah. Itu catatan. Maka ingat jamaah, ketika kita puasa hendaknya berusaha untuk membersihkan diri dari hal-hal yang haram. Kemudian masalahnya, bagaimana dengan keutamaan puasa? Nabi SAW beliau bersabda, "As-siyamu junnatu minan nar, ka junnati ahadikum minal qital." Jadi puasa adalah tameng dari api neraka, seperti tameng salah seorang dari kalian ketika peperangan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah azza wa jalla zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm 70 kharifan." Barang siapa puasa satu hari di jalan Allah, maka dengan satu hari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Nah, sehingga jemaah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk puasa. Bagaimana masalahnya? Terkait tentang kewajiban puasa ini, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batin. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang melihat asy-syahra, maksudnya hilal. Ya. Barang siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Di sini jamaah Allah mengungkapkan dengan fiil mudhari didahului dengan lam amr. Falyasum. Maka dalam kaidah usul dikatakan al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib.
Pula dalam hadis dijelaskan bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Salah satunya wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Karena singkat-singkatnya. Karena kalau dibaca semuanya nggak habis. Nah, ada menyamakan keutamaan puasa tadi sudah dijelaskan. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena masalian, bagaimana cara menetapkan masuknya bulan Ramadan? Bagaimana caranya? Caranya dengan dua cara. Pertama, ru'yatu hilali Ramadan, melihat hilal Ramadan. Apa dalilnya? Ya. Wa idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihatnya maka berbukalah. Ya. Artinya masalahnya ini menunjukkan bahwasannya puasa itu dengan melihat hilal. Dalam hadis yang lain masalahnya Nabi beliau bersabda ketika ini kisahnya tentang Ibnu Umar ketika melihat ini Ibnu Umar ya, ketika melihat hilal, kemudian beliau melihat. Setelah beliau melihat, beliau datang ke Nabi dan mengkabarkan. Setelah itu Nabi berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Nah, sehingga masalahnya para ulama kita mengatakan bahwasanya ya, untuk menetapkan satu Ramadan itu cukup dengan persaksian satu orang yang adil. Satu orang yang adil sudah cukup. Apakah jamaah persaksian ini statusnya sama laki-laki dan perempuan? Jawabannya sama. Satu perempuan, satu laki-laki sama. Tidak sebagaimana persaksian dalam masalah harta. Laki banding 2. Tapi kalau dalam masalah ini laki satu pun diterima, perempuan satu pun diterima. Tapi beda antara menentukan masuknya satu Syawal. Minimalnya 2 orang. Jadi kalau satu Syawal itu minimalnya dua orang. Tapi kalau satu Ramadan, satu sudah cukup. Satu sudah cukup. Oke. Kemudian masalah yang kedua, dengan cara menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan jamaah? Ketika hilal tidak dilihat. Pertanyaannya gini. Bagaimana dengan metode hisab? Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Jawabannya hisab itu sekali lagi, kalau hanya sekedar untuk membantu boleh tidak? Boleh. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan dijadikan patokan utama, nah ini jamaah yang perlu untuk apa? Ditinjau ulang lagi. Perlu ditinjau ulang kembali. Kenapa? Karena dalil mengatakan apa? Dengan ru'yatul hilal atau menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau silakan dijadikan dalam artian untuk membantu saja, tidak masalah. Tapi kalau jadikan patokan utama ini jadi masalah. Kemudian masalahnya, bagaimana kalau penetapan satu Ramadan pemerintah dengan sebagian ormas berbeda? Mana yang antum ikuti? Pemerintah sahih. Walaupun misalkan gini, ormas dia berpatokan dengan ru'yatul hilal, pemerintah dengan hisab. Ternyata ketetapan pemerintah beda dengan ru'yah. Anda ikut yang mana? Kalau dibaliknya mana? Atau dengan hisab, ikut pemerintah. Pemerintah mengatakan apa? Puasanya tanggal 9. Hilal terlihat tanggal 10. Antum ikut pemerintah atau ru'yatul hilal aja, Pak? Bagaimana coba? Pemerintah sahih. Memang di sini silang pendapat ya, Mas, silang pendapat. Ya, silang pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita melihat maka silakan puasa tapi diam-diam. Lebaran juga diam-diam. Cuma ulama jamaah sekalian pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan apa? Ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Apa dalilnya? Apa? Ati wa Rasul sahih. Tapi kalau pemerintahan berbeda gimana jamaah?
Menyisi dalil gimana ini? Ikut dalil sahih. Apakah ada dalil dalam masalah ini untuk ikut pemerintah? Ada, sahih. Apa dalilnya masalahnya? As-saum yauma yasumun. Berpuasa itu ketika banyak orang sedang berpuasa. Beridul fitri itu ketika banyak orang yang sedang beridul fitri. Idul adha itu ketika banyak orang sedang beridul adha. Makanya Syekhul Islam berhujjah dengan hadis ini bahwasannya Idul Fitri, Idul Adha plus puasa itu dengan mayoritas. Dan kita tidak mungkin berpuasa dengan kebanyakan orang kecuali kalau ikut penetapan apa jemaah? Pemerintah. Cuma timbul masalah gini. Bagaimana kalau sebagian orang tinggal di satu daerah yang dimana mayoritas di situ ternyata berbeda dengan penetapan pemerintah? Apakah dia ikut mayoritas di tempatnya atau dia ikut dengan pemerintah jemaah? Itu timbul masalah lagi. Nah, sehingga dalam hal ini sekali lagi jemaah kita harus legowo. Masalahnya gini, pemerintah juga tidak melarang. Ya, pemerintah juga membolehkan. Jadi kita harus legowo, tetapi sekali lagi jemaah tetap patokan kita ikut dengan dalil. Patokan kita ikut dengan dalil. Adapun tadi kita ikut pemerintah kan memang dalil seperti itu. Ikut ketetapan memang ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau misalkan ada sebagian orang yang berpatokan dengan hilal yang dia lihat sendiri, ini pun ada akwal dari sebagian ulama. Sehingga tidak perlu untuk disesat-sesatkan. Tinggal kita sampaikan hujahnya, ini yang tepat seperti ini, alasan seperti ini. Kalau dia tetap tidak menerima, biarkan. Karena mereka juga ikut pendapat sebagian para ulama seperti itu. Ya. Gimana aja mas kalau seandainya gini, satu negara sudah melihat hilal, apakah negara yang lain sudah cukup dalam artian berpatokan dengan negara tersebut? Cukup tidak ya? Tidak cukup. Kalau matlaknya berbeda. Tapi kata Syekhul Islam, kalau matlaknya sama, matlak itu gini, tempat terbitnya hilal. Kalau tempat terbitnya hilal sama, maka negara tersebut boleh ikut dengan ketetapan negara tetangganya. Boleh. Tapi kalau matlaknya berbeda, setiap negara berpatokan dengan matlaknya masing-masing. Pertanyaan berikutnya jemaah, bagaimana kalau di satu negara ternyata matahari tidak terlihat? Seperti contoh di daerah kutub, kadang berapa bulan matahari nggak muncul. Artinya apa? Kondisinya malam terus. Bagaimana jadwal sholat dan jadwal puasa? Bagaimana jemaah? Matahari yang kelihatan, sedangkan sholat itu berpasangan dengan matahari. Ini matahari nggak muncul. Maka para ulama kita menyebutkan bahwasannya negara yang seperti ini dia ikut ya jadwal sholat negara Muslim terdekat. Silakan, tidak masalah. Ustaz, bagaimana kalau seandainya misalkan matahari muncul cuma 1 jam, gimana? Kalau matahari masih kelihatan, boleh, silakan ikut dengan jadwal sholat di negaranya sendiri. Walaupun cuma 1 jam puasanya, misalkan sahur, ya, 1 jam lagi buka, boleh, tidak masalah jemaah, sah, puasanya sah. Jadi habis terbit matahari, nanti lagi duhur, nanti lagi asar, nanti lagi subuh. Setelah itu setelah habis subuh, berapa jam sana? Itu nganggur ya Pak, berapa jam. Jadi kalau masih kelihatan mataharinya, maka ikut ketetapan di negaranya sendiri. Bagaimana kalau dibalik? Siangnya 23 hari, jam. Malamnya 1 jam. Apakah dia puasa 23 jam jamaah sekalian? Jawabannya iya, puasa 23 jam. Tapi kalau dia nggak kuat, boleh dia buka. Cuma nanti diganti di hari yang lain. Silakan cari pas musimnya berbeda. Musimnya ternyata di tahun berikutnya ternyata siangnya lebih pendek misalkan, tidak masalah, tidak masalah. Karena ini rukhsah ya, karena berat. Kalau kita itu jamaah sekalian cuma berapa jam. Sebagian negara itu masya Allah siangnya lebih panjang. Nah, sehingga kalau posisi kita seperti ini kok justru nggak puasa jamaah, kurang syukur apalagi jamaah. Kalau berikan tempat, masya Allah negara yang luar biasa seperti ini jemaah. Kondisi cuacanya pun nggak terlalu panas, ya. Siangnya pun stabil jemaah sekalian. Hendaknya puasa.
hendaknya puasa. Sehingga jangan gara-gara alasan bekerja kemudian tidak puasa. Karena bekerja itu bukan udzur jemaah. Bukan udzur, nggak boleh. Tidak boleh dengan alasan kerja kemudian tidak puasa. Kalau kerja silakan boleh, tidak masalah. Solusinya bagaimana? Kurangi jam kerja. Atau misalkan kalau misalkan nggak kuat silakan mandi, tidak masalah. Kalau nggak kuat ya sudah beli batu es, masukkan di topiknya. Biar dingin. Boleh, tidak masalah. Bukan solusinya malah buka. Sebagian itu jemaah justru malah buka. Alasannya, oh saya bekerja, nggak kuat. Boleh silakan. Kalau dengan tidak buka dia mati, silakan, nama masalah. Nah, tapi kalau hanya alasan berat, ini tidak dibolehkan. Nah, kemudian masalahnya, bagaimana dengan syarat wajib puasa? Nabi bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Jadi pena itu diangkat dari 3 orang. Anil majnuni hatta yafiq, wa anin naimi hatta yastayqid, wa anis sabi hatta yahtani. Jadi puasa ini jamaah diwajibkan ala kulli muslimin. Diwajibkan bagi setiap muslim. Kemudian balik. Yang ketiga, akilin, berakal. Yang keempat, sahihin, sehat. Yang kelima, mukim, bukan musafir. Tambah yang berikutnya untuk perempuan, tohiratin minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini tambahan. Dan ini khusus untuk perempuan. Sehingga masalian puasa itu wajib yang pertama bagi seorang muslim. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang kafir jemaah? Wajibkah puasa dia? Wajib tidak? Wajib tidak orang kafir puasa jemaah? Wajib. Sahih? Berarti puasa. Jawabannya gini, para ulama kita beda pendapat tentang status orang kafir. Apakah mereka mukallaf atau ghairu mukallaf? Tapi mereka sepakat, mereka tetap akan diazab. Tapi gini konsekuensinya jemaah. Kalau mereka mukallaf, berarti artinya kita tidak boleh membantu mereka untuk apa? Berbuat maksiat, nggak boleh. Contoh gini jemaah. Ketika ada seorang muslimah, dia bekerja di rumah non muslim, diminta untuk masak di siang hari, bolehkah dia membantu jemaah? Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka juga hakikatnya dipintakan untuk puasa. Apa hujahnya jemaah? Bahwasanya mereka itu mukallaf. Hujahnya ketika orang-orang kafir dijebloskan dalam neraka sakor, ditanya, masalah kakum fi sakor, kenapa kalian dijebloskan ke dalam neraka sakor? Apa jawabannya? Qalu lam nakun minal musallin. Ya Allah, kami dahulu bukan orang-orang yang sholat. Padahal mereka orang kafir nggak sholat, tetapi ditanya alasannya, mereka jawab karena nggak sholat. Maka berdasarkan hal ini para ulama kita mengatakan berarti orang kafir aslinya mukallaf. Berarti mereka itu aslinya tidak boleh makan daging babi, tidak boleh membunuh muslim, tidak boleh berzina, tidak boleh apalagi jemaah berdusta, sama seperti kita. Sehingga tidak boleh seorang berhujah, saya ingin ternak babi, saya akan jual khusus ke non muslim, nggak boleh. Karena hakikatnya mereka tidak boleh makan daging babi, walaupun mereka boleh, kata mereka. Tidak boleh juga seorang muslim bantu non muslim untuk membunuh kafir, walaupun mereka berkeyakinan membunuh muslim boleh. Kita nggak boleh bantu. Begitu pula non muslim nggak boleh berzina. Maka tidak boleh berhujah ketika sebagian kita jadi driver, diminta untuk ngantar ke lokalisasi. Tahu dia non muslim, boleh kita antar jemaah? Kan dia non muslim, barangkali keyakinannya boleh misalkan. Boleh jemaah? Nggak boleh. Karena hakikatnya mereka juga tidak boleh berzina. Nah, sehingga tidak boleh sebagian kita yang mungkin ya kebetulan jualan makanan siap saji. Di bulan Ramadan dia sengaja berjualan tetapi khusus di komplek non muslim. Boleh jemaah? Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka hakikatnya diperintahkan untuk puasa. Jadi nggak boleh. Maka kalau yang punya warung makanan, jual makanan, maka
Ya, perhatikan ya. Makanan itu ada dua ya, makan siap saji, makanan yang tidak siap saji. Yang siap saji ini nggak boleh dijual di siang hari bulan Ramadan. Silakan buka menjelang buka boleh, nggak masalah. Atau pas sahur boleh. Boleh buka khusus untuk siapa jemaah? Musafir, wanita haid, wanita nifas, orang sakit. Ya, jadi tulis warung khusus musafir, wanita haid, nifas, kemudian sakit, boleh. Kalau selain itu nggak boleh jemaah. Kenapa? Karena masuk nanti membantu orang berbuat maksiat, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau misalkan jualan makanan yang tidak siap saji, makanan kering, kerupuk dan lain sebagainya misalkan, nggak masalah, boleh. Kenapa? Karena orang beli mungkin saja nanti untuk berbuka. Tapi kalau jualan misalkan mie ayam, kemudian bakso, kemudian dawet misalkan, ya jelas ya mah dibeli untuk apa? Langsung dimakan. Apalagi makannya di situ. Depannya apa? Dikasih kelambu. Nah, ini bahaya jamaah sekalian. Nah, jadi yang siap saji tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dan nggak perlu khawatir. Kalau nggak buka kemudian akhirnya apa? Rezekinya berkurang, enggak. Kita itu semua sudah dicatat rezekinya oleh Allah. Nggak mungkin tertukar. Nggak mungkin ya masalahnya. Sabar. Nah, prinsip seorang muslim itu sekali lagi cari barokahnya bukan banyaknya. Cari barokah. Ya. Kemudian masalahnya muslimin akilin, berakal. Ya. Artinya gini jemaah. Seandainya misalkan ada orang gila, dia puasa, sah tidak? Tidak sah. Anak yang idiot sah tidak kalau puasa? Tidak sah. Orang yang pikun permanen sah tidak jemaah? Tidak sah. Makanya orang gila ghairu mukallaf. Anak yang idiot ghairu mukallaf. Orang tua yang sudah pikun permanen ghairu mukallaf. Artinya apa? Enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, enggak wajib apa? Melakukan ibadah. Gugur. Maka orang tua yang sudah pikun permanen enggak perlu puasa dan enggak perlu fidyah, enggak perlu. Kenapa? Karena memang sudah ghairu mukallaf. Tapi kalau pikunnya kadang-kadang, iya tetap sholat, iya. Puasa gimana jemaah? Nggak mungkin puasa, nggak mungkin, berarti ganti dengan apa? Ganti fidyah. Ganti dengan fidyah. Karena nggak memungkinkan. Ya. Pagi hari dia ingat puasa, jam 8 lupa makan sepiring. Ingat lagi puasa lagi, jam 12 lupa makan 3 piring. Ya percuma jemaah sekalian. Jadi yang seperti ini silakan ya tidak puasa tapi ganti dengan fidyah. Ganti dengan fidyah. Dan fidyah itu jemaah sedikit ya. Bisa dengan bahan mentah atau bahan matang. Kalau mentah ukurannya berapa? Setengah sok. Berapa setengah sok? Tergantung. Kalau satu sok itu 3 kilo berarti setengah sok 1,5. Tapi kalau misalkan kita ingin ngasih bahan mentah, usahakan kalau bisa dikasih lauknya, sarden ataupun yang lainnya. Kasih. Sehari dia nggak puasa, kewajiban dia memberikan satu orang fakir atau miskin. 1 kali makan saja. 1 kali makan saja. Dan yang masalahnya kalau misalkan bahan matang standarnya apa? Mengenyangkan. Standarnya mengenyangkan. Bisa nasi padang atau warteg, silakan boleh. Jangan nasi kucing. Kucing itu 5 pun belum kenyang. Tapi padang silakan ataupun warteg boleh, enggak masalah. Dan yang masalahnya ingat, fidyah itu harus berupa makanan. Enggak boleh diganti dengan uang. Enggak boleh diganti dengan uang. Dan ingat, disalurkan kepada fakir atau miskin. Apakah harus muslim? Iya, harus muslim. Non muslim boleh? Enggak boleh. Muslim KTP boleh tidak? Ya muslim tapi enggak pernah sholat, boleh tidak jemaah? Dan ini kembali kepada hukum dia. Dia itu sudah dianggap murtad atau belum jemaah? Memang sedang mendapat. Kalau masih bolong-bolong dia masih muslim. Tapi kalau dia totalitas tidak sholat, yang tepat dia bisa keluar dari Islam. Maka cari yang muslim yang taat. Cari muslim yang taat yang dia miskin. Cari jemaah. Dan bolehkah fidyah itu dikedepankan? Misalkan bulan ini nggak puasa, sekarang dibayar, boleh dia jemaah?
Silang pendapat. Silang pendapat sahih. Ada yang mengatakan boleh. Ya. Tapi yang tepat jamaah sekalian, ya, hendaknya kalau misalkan besok nggak puasa, berarti sekarang bayar boleh, atau nanti pas buka bayar boleh. Karena kalau sekarang bayar, siapa yang tahu dia akan mendapati bulan Ramadan? Nggak tahu. Jadi kalau misalnya besok nggak puasa, ya sekarang bayar. Pokoknya intinya setelah tenggelam matahari boleh dia membayar. Ya, atau misalkan diakhirkan ketika Syawal boleh, tidak masalah. Jangan disegerakan. Walaupun sebagian ada yang mengatakan diperbolehkan seperti itu. Tapi yang paling hati-hati, jangan disegerakan. Jangan disegerakan. Kemudian masalian balikotin. Balik. Tapi ini syarat wajib. Artinya gini, kalau ada anak yang belum balik tapi sudah tamyiz, sah tidak puasanya? Sah, tapi nggak wajib. Tapi tidak wajib. Sehingga orang tua hendaknya memulai mengajari anak-anaknya untuk puasa sebelum balik. Wabil khusus ketika usia sudah tamyiz sekitar 7 tahun. Ajarinya. Kalau misalkan belum bisa full, ya sudah, pokoknya dilatih dulu. Dilatih terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian masalian sahihah atau sahihin. Dia itu sehat. Tidak sakit, tetapi sekali lagi ini syarat wajib. Artinya jemaah, orang yang sakit, ya, dia boleh memilih antara puasa atau apa? Membatalkan. Antara puasa atau membatalkan. Cuma gini jemaah sekalian, seandainya orang yang sakit dia tetap puasa, sah tidak? Sah. Tetapi mana yang afdol? Mana yang afdol jemaah? Tetap puasa atau buka? Mana yang afdol? Jawabannya gini. Sakit itu ada 3 macam. Sakit itu ada 3 macam. Yang pertama sakit yang ringan. Contohnya apa? Tusuk durinya duri apa? Duri yang kecil ya. Yang nggak ada pengaruhnya dengan puasanya masalahnya. Maka sakit yang seperti ini ya, tidak membolehkan seseorang untuk buka, nggak boleh. Wajib puasa. Wajib puasa. Yang kedua sakit yang berat. Yang dengan puasa sakitnya akan bertambah atau sembuhnya akan terlambat. Tapi nggak membahayakan. Tidak membahayakan. Maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk berbuka. Dianjurkan untuk berbuka. Yang ketiga sakit yang sangat berat. Kalau memaksakan diri untuk puasa mungkin bisa celaka, bahkan mungkin bisa mati. Maka dalam kondisi ketiga ini jemaah haram puasa, wajib buka. Kenapa? Karena kita tidak dibolehkan apa? Bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian, nggak boleh. Sehingga tidak boleh puasa. Tatkala itu buka, nanti diganti di hari yang lain seperti itu. Ya, kemudian masalahnya mukimin. Mukim itu apa? Orang yang tidak safar. Maka orang yang tidak safar wajib puasa. Tapi kalau dia safar apa? Kalau dia safar apa? Tidak wajib. Boleh memilih. Cuma masalahnya mana yang afdol? Orang yang safar itu tetap buka atau puasa? Ya, kalau kuat puasa, kalau enggak buka. Saya masalahnya. Karena safar itu ada 3 kondisi ya. Safar yang apa? Memberatkan, bahkan mencegah orang tersebut apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan puasa banyak ngeluh, kemudian ya, amal-amal kebaikan yang ini ditinggalkan. Baca Qur'annya malas, ini malas, maka yang terbaik apa? Buka. Yang terbaik buka. Tapi kalau misalkan ya dengan dia safar nggak ada pengaruhnya. Ya, ibadahnya tetap jalan, kebaikan-kebaikan yang lain tetap dilakukan. Maka dalam kondisi seperti ini apa? Tetap puasa. Tetap puasa. Apa dalilnya? Wa antasumu khairun lakum. Dan jika kalian puasa, maka itu lebih baik. Bahkan yang masih kadang-kadang sebagian orang yang milih buka, kadang-kadang kodoknya itu berat. Sehingga artinya kalau misalkan dalam kondisi dia mampu, lebih baik puasa. Lebih baik puasa. Yang ketiga, ya, safar yang sangat-sangat memberatkan. Kalau dia puasa bisa celaka. Maka dalam kondisi ini jemaah wajib apa? Wajib berbuka, tidak boleh puasa. Tidak boleh untuk berpuasa. Dan sekali lagi kondisi ini sekali lagi tergantung kemampuan setiap orangnya. Nabi SAW dengan para sahabat di bulan Ramadan pernah perang. Bayangkan.
Sebagian sahabat puasa, sebagian buka. Dan Nabi tidak mencela yang buka, tidak mencela yang puasa. Kenapa? Karena Nabi berpandangan puasanya yang buka itulah yang terbaik bagi mereka. Yang puasa pun itulah yang terbaik. Sehingga artinya jemaah, kalau tadi safar dan dia mampu untuk puasa, ya, ibadahnya pun tetap semangat, silakan dilanjutkan. Kenapa? Karena itu yang terbaik bagi dirinya. Tapi kalau tidak mampu, bahkan banyak mengeluh, mendingan buka. Mendingan berbuka seperti itu. Jadi sekali lagi ya, disesuaikan dengan kondisi setiap orangnya. Dan kemudian masalah yang tahiratin minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas, dan ini khusus untuk perempuan, ya, khusus untuk perempuan. Kemudian masalah yang ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Wafat sudah jam 9 ya. Ya jamaah sekalian, karena sudah jam 9, mungkin ini yang kelanjutannya bisa dibaca sendiri nanti ya. Alikulihan ini hanya muqaddimah, ya, hanya pembuka, bisa untuk baca sendiri. Kemudian ini juga ada salat tarawih, ini bagus sama. Kemudian apa lagi? Iktikaf ya, ini juga penting. Silakan dibaca. Ya. Demikian ya Mas Sandian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, informasi yang yang pertama, untuk kajian Ustaz Haris bahas kitab biasa terakhir diadakan setiap pekan di pekan untuk pembahasan terakhir kemarin sudah sampai di tafsir Quran. Informasi yang kedua sampaikan ada pembagian hadiah buku bagi para pengadilan yang bersama akhwat. Kemudian ada pertanyaan setelah kajian kepada panitia yang duduk di meja. Dan untuk para jamaah yang kemarin belum melakukan registrasi untuk mendapatkan buku yang dikaji hari ini dan hendak mengaji buku tersebut di rumah, nanti bisa kami panitia apabila jamaah berkenan bisa melakukan pembelian buku kepada panitia dan bisa melakukan hari ini dan akan bukunya besok dengan harga buku satu ini harga spesial 25.000. Kemudian informasi dari kami bersama yang sebenarnya ada pertanyaan yang masuk melalui WA kan? Nah, Bagaimana hukumnya berpuasa untuk ibu hamil? Saya sedang hamil jalan 5 bulan. Saya sedang mencoba sebelum Ramadan ini kalau makannya sedikit pikiran dan diatur, tapi kadang-kadang kalau telat makan saya merasa mual dan pusing. Saya khawatir karena sebelumnya saya pernah keguguran di kehamilan sebelumnya, dan pada kehamilan ini berulang pernah sakit karena mual muntah berlebihan. Apakah saya berdosa jika ketika Ramadan besok saya niat berpuasa tapi di tengah-tengah jalan saya tidak kuat? Kemudian bagaimana cara membayar puasanya? Apakah dengan fidyah saja cukup atau harus mengganti hari puasanya? ya jamaah sekalian, terkait tentang wanita yang hamil ataupun menyusui, maka ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Boleh berbuka, boleh tidak puasa, boleh, tidak masalah. Maka jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri karena ada pilihan. Silakan buka. Nah, terus yang masalah kalau dia misalkan dia buka, apa kewajibannya? Apakah dia fidyah atau qadha? Jawabannya silang pendapat. Para ulama kita berbeda pendapat.
Pendapat yang pertama mengatakan ada 5 pendapatnya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kata beliau yang pertama, kewajibannya apa? Puasa dan qadha. Ini pendapat yang pertama. Ya, puasa plus qadha. Puasa plus qadha. Tapi sebagian mazhab Syafi'iyah dan Hanafilah mengatakan ini pendapat yang pertama dibedakan. Ya, dibedakan kalau misalkan dalam artian takut terhadap dirinya cukup qadha saja. Cukup qadha saja. Ini pertama. Jadi pendapat pertama mengatakan qadha plus fidyah. Cuma dikecualikan tadi. Kalau takut terhadap dirinya cukup qadha saja. Pendapat yang kedua jamaah sekalian, mereka mengatakan untuk wanita hamil dia cukup mengqadha. Untuk wanita yang menyusui apa? Qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Ini pendapat kedua. Yang ketiga, fidyah saja. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Albani. Yang keempat, qadha saja. Ini pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Yang ketiga, ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm. Tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Apa? Sudah bebas. Kenapa? Nggak ada dalil katanya jamaah. Tapi walau alam pendapat yang paling kuat dua, antara fidyah saja dan qadha saja. Syekh Abu Malik Kamal di kitab tersebut beliau memperkuat pendapat Syekh Albani. Apa? Fidyah. Dan ini ya, berhujjah dengan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tetapi jamaah kalau kita melihat bagaimana sisi pendalilan para ulama kita, maka pendapatnya mengatakan wanita yang hamil atau menyusui yang dia tidak puasa selagi masih mampu untuk puasa, maka kewajibannya mengqadha. Kapan jamaah? Ya ketika mampu. Tahun ini misalkan belum mampu, ya sudah tahun berikutnya. Tahun berikutnya belum mampu, ya sudah berikutnya lagi. Ternyata meninggal jamaah. Belum diqadha meninggal. Apakah ahli warisnya atau walinya wajib mengqadhakan? Wajib tidak jamaah? Dia belum punya kemampuan. Wajib tidak jamaah? Kalau dia sendiri belum punya kemampuan, maka tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Tapi kalau misalkan masuk Syawal dia mampu untuk mengqadha tapi tidak segera mengqadha, kemudian keburu meninggal, ketika itu baru walinya wajib mengqadhakan. Tapi kalau pelakunya sendiri belum punya kesempatan untuk mengqadha, kemudian meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban qadha. Ya. Nah, sehingga kalau masih mampu untuk mengqadha, ya silakan nanti kalau pas mampu. Dan ingat jemaah, mengqadha itu tidak harus berurutan. Artinya boleh dicicil. Ya, sehingga ya mungkin dicicil sebulan sekali, berikutnya sebulan 2 kali. Insya Allah kalau dicicil selesai jemaah. Masalahnya kadang sebagian kita itu bermudah-mudahan. Jadi kalau misalnya nggak puasa, nggak masalah. Kenapa? Karena memang ada rukhsah. Tapi nanti diganti dengan cara qadha kalau masih mampu. Kalau nggak mampu silakan fidyah. Kalau sudah tidak mampu maka silakan fidyah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan lagi yang masuk, untuk iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka waktu yang tepat untuk menjalankannya dimulai dari maghrib sampai subuh atau dibolehkan hanya dalam waktu yang sekitar di setiap malam? Ya, jamaah sekalian, terkait tentang masalah iktikaf, mana yang terbaik, mana yang afdal. Ada Islam pendapat, tapi pendapat yang paling kuat bahwasanya iktikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, beliau mengatakan gini, iktikaf yang sunnah itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan boleh, tapi nggak sunnah. Hujahnya apa? Umar pernah bernadar di masa jahiliyah untuk iktikaf di Masjidil Haram. Ketika masuk Islam, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, dulu saya pernah bernadar iktikaf. Apa kata Nabi? Aufi bin nadrik, penuhi nadarmu. Maka berdasarkan hujah ini atau hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin boleh membolehkan iktikaf di luar bulan Ramadan, tapi enggak sunnah. Yang sunnah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apakah jamaah iktikaf itu harus full
10 hari, atau boleh hanya sesaat? Jawabannya ini juga sama, silang pendapat. Mazhab Syafi'i membolehkan walaupun hanya misalkan beberapa menit, boleh. Yang penting niat iktikaf. Yang penting niat iktikaf. Mana yang kuat jamaah? Yang kuat wallahu alam, iktikaf itu ya tidak ada batasannya. Boleh walaupun sebentar. Walaupun tidak sampai dia dalam artian puasa di pagi harinya, tidak masalah. Maksudnya gini, karena sebagian orang itu mewajibkan iktikaf itu harus puasa. Maksudnya apa? Ada waktu puasanya. Artinya di siang hari harus dia iktikaf. Kalau di malam hari saja berarti nggak puasa. Kenapa? Karena sudah buka. Kata mereka nggak bisa. Iktikaf itu disarankan puasa. Artinya apa? Paginya juga harus iktikaf. Cuma ulama masalah pendapat yang kuat tidak. Walaupun cuma malam hari, ya pas pagi harinya pas puasa dia tidak iktikaf, boleh. Tidak masalah. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i. Sehingga kalau misalkan jamaah kita bisanya hanya di malam hari, boleh. Tetapi sekali lagi jamaah, kalau bisa 10 hari full, itu jauh lebih baik. Nabi SAW di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak sibuk dengan dunia. Bahkan Ibnu Aisyah ya radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan, ketika Nabi masuk di 10 hari terakhir, beliau apa? Iktikaf. Beliau iktikaf, kamakan. Kencangkan ikat pinggangnya, bangunkan istri-istrinya untuk iktikaf cuma. Untuk iktikaf. Masa Rasulullah yang sudah dijamin surga saja di 10 hari terakhir beliau masih menyempatkan untuk iktikaf. Kita yang tidak punya jaminan jamaah, enggak pernah iktikaf sama sekali. Sehingga sekali-kali coba seumur hidup masa kita nggak pernah iktikaf jamaah. 10 hari saja masa kita nggak punya waktu. Coba antum sekali-kali iktikaf 10 hari, dijamin kehidupan antum setelah iktikaf beda. Lebih barokah insyaallah jamaah. Coba. Nah, soalnya kalau selama ini mungkin pernah cuma malamnya saja, apalagi pas ganjil-ganjilnya ramai itu. Coba sekali-kali full 10 hari antum di masjid, enggak keluar masjid kecuali dalam kondisi butuh. Pulang, ya, kapan jamaah? Subuh 1 Syawal. Bayangkan orang-orang pas malam 1 Syawal sudah ramai ngurusin dunia, antum masih di masjid baca Quran, zikir, masya Allah. 1 Syawal baru pulang subuh. Pas mau Idul Fitrinya, dijamin kehidupan antum penuh barokah jamaah. Dicoba. Jangan punya angan-angan tok, ya. Seumur hidup masa tidak punya kesempatan. Malu nanti kalau ditanya oleh Allah jawab. Bulan pernah iktikaf ya Allah nggak pernah. Gimana jamaah? Iktikaf. Dan insya Allah jatah rezeki antum nggak kurang jamaah. Maka yang belum pernah iktikaf 10 hari, Bismillah. Tahun ini, Ramadan ini saya iktikaf 10 hari. Kalau bisa lagi, ya Allah, saya ingin iktikaf 10 hari di Masjidil Haram. Luar biasa jamaah. Doa antum jamaah. Ya. Kalau nggak di Masjid Indonesia, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, fadhal. Ya ikhwan, ini ada bukunya banyak ini. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah pertanyaan, bolehkah ketika puasa mencicipi makanan? Jawabannya boleh, enggak masalah. Yang penting jangan ditelan. Cicipin, aduh ini enak ini, telan. Enggak boleh. Jadi setelah dicicipin kemudian apa? Diludahkan. Jelas? Sekali, 2 kali, 3 kali diludahkan, kok masih ada sisa? Dimaafkan. Jelas? Karena sesuatu yang nempel di lidah itu kadang sulit untuk dihilangkan 100% itu sulit jamaah. Maka yang nempel yang sulit jawabannya dimaafkan. Yang penting sudah dibuang. Silakan masalah. Apalagi misalkan kebetulan penjual makanan. Kalau nggak dicoba, kasihan ini yang buka puasa
rasanya nggak enak misalkan, nggak masalah, ya tidak masalah. Cuma memang harus dibuang, jangan ditelan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Berpuasa itu memakai tetes mata itu kadang pahit sampai tenggorokan itu. Kalau iya. Tenggorokan itu rasa pahit. Nah, jawabannya nggak batal. Nggak batal. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang batal itu makan dan minum dengan sengaja. Lewat apa? Mulut kemudian sampai ke lambung. Ini enggak termasuk. Iya. Terasa saja tidak sampai membatalkan. Itu hanya perasaan saja. Artinya iya sahih. Tapi zatnya yang sampai ke sini nggak ada. Jelas? Jadi kalau ada memang zatnya kemudian masuk ke mulut tenggorokan sampai ke lambung itu batal. Itu batal jemaah. Tapi kalau tidak maka tidak masalah. Bahkan ini jemaah, suntik itu batal tidak? Jawabannya dilihat, suntiknya itu apa? Kalau suntiknya misalkan makanan maka batal. Tapi kalau suntiknya obat nggak batal. Ya, suntik obat misalnya tidak batal. Tapi kalau makanan batal. Jadi kalau misalkan ada sebagian orang nggak kuat akhirnya suntik biar kuat, nggak boleh jemaah. Batal, ya, nggak boleh. Itu pula bekam itu batal tidak? Dibekam batal tidak jemaah? Nggak batal. Cuma makruh kalau menyebabkan lemas. Maka donor darah sama. Donor darah itu juga nggak batal. Tapi kalau menyebabkan lemas makruh. Beda kalau apa? Transfusi darah. Apa transfusi darahnya? Menerima darah kan? Itu batal. Kenapa? Karena memasukkan zat lain. Maka batal. Itu pula cuci darah batal. Kenapa? Karena ada zat yang masuk. Batal seperti itu cuman. Jadi hanya obat tetes mata kemudian apa? Iya. Obat asma ya. Tidak batal jemaah, tidak batal. Mencium minyak wangi batal tidak jemaah? Batal tidak? Enggak batal. Tidak batal kecuali antum cium minyak wangi sambil ngopi, batal. Sahih jemaah. Tapi kalau hanya nyium saja, enggak masalah. Kalau nyiumnya sambil minum kopi ya batal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Allah. Diperbolehkan dalam kita mendidik anak kecil antara 7 tahun itu mendidik puasa istilahnya setengah hari itu kan. Nah. Seperti puasa setengah hari. Atau kita kalau bisa 1 hari tidak kuat berbuka atau gimana mau puasa setengah hari. Ya jemaah sekalian, bolehkah kita mendidik anak-anak kita untuk puasa cuma sampai setengah hari? Jawabannya gini jemaah, pendidikan itu memang harus sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya. Kalau misalkan diajari puasa, ya sesuai dengan puasanya sebenarnya. Bagaimana puasanya sebenarnya? Ya sampai maghrib. Jadi artinya gini, kita tetap ngajari dia, puasa sampai maghrib. Dia sudah niat sampai maghrib tuh. Sahur juga ikut sahur. Dia niat sampai maghrib, ternyata nggak kuat. Akhirnya dia buka. Ya nama sana. Ya, kenapa kan dia belum balik dan nggak berdosa. Cuma tetap jangan kita salah. Oh nanti puasanya sampai duduk saja. Jangan. Tetap disuruh puasa sampai maghrib. Karena khawatir tadi, ya khawatir justru akhirnya berarti puasa boleh sampai misalkan duhur saja. Jadi tetap kita ya minta untuk puasa sampai maghrib. Adapun nanti pas kok misalkan zuhur nggak kuat, ya maka silakan dibolehkan untuk berbuka. Apalagi misalkan membahayakan misalkan khawatir sakit, boleh nggak masalah. Cuma tetap dianjurkan untuk sampai buka, sampai maghrib. Seperti itu. Karena ini pendidikannya. Jangan sampai niat kita baik, niat kita mungkin tadi untuk kemaslahatan anak kita, akhirnya malah menimbulkan tadi. Ya, keyakinan yang berbeda. Oh jangan-jangan boleh puasa itu sampai setengah hari saja. Maka jangan seperti itu jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Fadhal. Untuk pelaut, Ustaz. Nah, Apakah pelaut itu bisa disebut musafir? nah, ya. Apakah pelaut itu disebut dengan musafir? Jawabannya kalau jaraknya sudah jarak safar, maka dia musafir. Walaupun tiap hari di laut misalkan, iya sahih. Kalau dia musafir, dalam artian jaraknya sudah apa? Secara adat kita sudah dianggap safar, maka berarti dia musafir. Atau menurut sebagian para ulama, bahkan ini jumhur mengatakan apa? Jaraknya sudah sekitar 85 kilo misalkan, maka sudah dia dianggap safar. Berarti kalau dia musafir boleh untuk apa? Untuk berbuka. Nanti diganti di hari yang lain, boleh, tidak masalah. Salatnya boleh dikosor. Itu pula tidak boleh apa? Tidak boleh mengadakan Jumatan tersendiri di kapal. Karena nggak boleh. Karena Jumatan itu di apa jemaah? Di masjid, kemudian di pemukiman. Seperti orang-orang nomaden yang hidupnya kadang pindah-pindah, itu nggak boleh mengadakan Jumat sendiri. Dia harus ikut orang tempatan atau orang yang mustautin, harus. Ya. Musafir boleh kalau ikut orang tempatan. Tapi kalau mereka mengadakan sendiri, semua musafir mengadakan Jumat, itu nggak boleh. Nah, tidak sah seperti itu. Jadi kalau misalkan jaraknya sudah safar, tetap dianggap safar walaupun tiap hari seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, betul. Mohon petunjuk atau caranya bagaimana kita Iya. Ya jamaah sekalian, bagaimana cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya ya, menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Pertama, iktikaf. Itu jamaah dijamin kalau antum iktikaf bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi apa? Ibadah. Jadi gini, semua orang kalau dia masih hidup pasti mendapatkan Lailatul Qadar, pasti jamaah. Cuma kondisi mereka berbeda-beda. Ada yang dia mendapat Lailatul Qadar dalam kondisi maksiat, ada yang dia mendapat dalam kondisi apa? Tidur, ada yang kondisi dalam apa? Mungkin ya melakukan hal yang sia-sia, ada yang dalam kondisi ibadah. Inilah masya Allah jamaah yang kita harapkan. Nah, sehingga agar kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi ibadah, maka cara yang paling efektif apa? Iktikaf. Karena dengan kita iktikaf di masjid, itu sudah dianggap ibadah. Sampai pun tidurnya dianggap ibadah. Iktikaf, dia tidur misalkan, dapat Lailatul Qadar, berarti dia mendapat Lailatul Qadar dalam kondisi ibadah. Ya. Berapa pahalanya masanya? Berarti beribadah sholat berapa bulan? 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu maksudnya. Tapi setiap orang yang hidup pasti mendapat Lailatul Qadar. Sampai pun yang nggak iktikaf, dapat tidak jamaah? Dapat, di rumah dapat. Cuma dilihat kondisinya lagi sedang ngapain. Apakah ibadah? Apakah lagi masak misalkan? Kalau dia masak untuk sahur, ya ini ibadah jamaah. Nah, sehingga artinya gini, potensi mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak hanya sekedar orang yang iktikaf saja. Cuma memang tadi solusi ya agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi ibadah, ya iktikaf itu paling gampangnya. Tapi kalau di rumah ini khawatir hanya sekedar pas tidur top, atau bahkan naudzubillah sebagian orang dalam kondisi apa? Bermaksiat. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, sehingga di samping tadi menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, kemudian kalau bisa iktikaf, kemudian berbanyak berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Quran pas bertepatan Lailatul Qadar jamaah, maka seolah-olah kita baca Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Satu ayat, seolah kita membaca satu ayat lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah biasa. Sholat 2 rakaat, Masya Allah. Sholat kita sholat 2 rakaat lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mulai kapan Lailatul Qadar itu jamaah? Semenjak tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar shadiq. Itu terjadi jemaah. Dan di waktu-waktu tersebut kalau misalkan kita baca Quran, kita sedekah misalkan,
Masya Allah. Kalau sedekah antum misalkan 1000 perak, itu nilainya lebih baik daripada sedekah kita 1000 selama 1000 bulan, lebih baik. Maka berbanyak. Amal ibadah apapun ketika di 10 hari terakhir, tingkatkan jemaah, tingkatkan sedekahnya, zikirnya, doanya, birrul walidainnya, tingkatkan jemaah. Barangkali itu Lailatul Qadar seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, cukup jemaah. Yang akhwat enggak ada sudah. Nah, demikian Mas Lian karena sudah malam. Yang 10 mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mudah-mudahan jemaah sekalian kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan tahun ini jemaah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita mudah-mudahan amal talabul ilmi kita di kesempatan malam hari ini kelak bisa menjadi sebab yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.